Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas istighfar. Lafadznya mudah. Astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Yang kedua, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih sempurna, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub al-wajibati alayya minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Itu yang lengkap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ini menunjukkan wasabbih, hendaklah memuji kepada Allah. Setelah memuji kepada Allah, wastaghfir, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita istighfar. Berapa kali setiap hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, wallah inni la astaghfirullah aksaru min sab'ina marrah. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum, yang nggak punya dosa, yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, seluruh dosa diampuni, sudah maksum Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sumpah, wallahi inni la astaghfirullahaladzim, sesungguhnya aku istighfar dalam sehari semalam, fil yaum aksaru min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Lebih dari 70 kali. Itu riwayat Muslim. Pada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'ata marrah fil yaum, dalam sehari semalam, mi'ata marrah, 100 kali. Itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, istighfar setiap hari, tidak kurang, tidak lebih, bahkan lebih dari 100 kali. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian istighfar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut seorang imam besar yang namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ketika dia sedang membaca kitab, kemudian mengalami kebuntuan, kesulitan, kesusahan. Apa maksudnya kitab ini membicarakan apa? Maka Ibnu Taimiyah langsung istighfar 1000 kali. Setelah membaca 1000 kali istighfar, Ibnu Taimiyah mengalami kemudahan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Ibnu Taimiyah ketika mengalami kebuntuan dalam urusan keduniaan, maka beliau juga membaca itu.
akhirnya Allah berikan jalan keluarnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man aksar, barang siapa yang memperbanyak minal istighfar, man aksar minal istighfar, ja'alallahu min kulli hamin farjan wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, melazimkan istighfar setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap waktu, di pasar, di kantor, dikerjakan, di jalan, di mobil, di motor, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka Allah min kulli hamin, setiap kebingungan. Hamin maknanya kebingungan, kesusahan, kerupukan, Allah akan bukan farjan, jalan keluarnya. Wa min kulli dhaiqin, ketika kita disempitkan oleh Allah, Allah akan bukakan segala kesempitan menjadi keluasan. Hadirin rahimakumullah, satu saat Luqmanul Hakim pernah memberi wasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, kalau kau nanti menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah kerupukan, menghadapi sebuah kesusahan, nggak usah minta sama Allah, cukup membaca istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar. Maka anaknya Luqmanul Hakim juga melakukan seperti itu. Kemudian zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika pemerintahan Sayyidina Umar, satu saat dilanda kemarau yang sangat panjang. Lalu para masyarakat mengajukan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Melakukan sholat istisqa. Ketika dia sholat istisqa, dia diam saja, hanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, tidak membaca doa khusus. Akhirnya para sahabat menanya, ya Amirul Mukmin, kenapa tadi nggak membaca doa sholat istisqa, nggak membaca doa istisqa minta hujan? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya cukup membaca istighfar. Tapi ketika itu justru hujan turun dengan lebat, menyuburkan lingkungan-lingkungan yang ada di situ. Masya Allah, berkahnya istighfar. Pantas satu saat seorang waliullah, namanya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Orang Madura, namanya Syekh Khalil Bangkalan Madura, seorang ulama yang banyak karamahnya. Satu saat ada masyarakat Madura yang mendatangi kediaman rumahnya Mbah Khalil. Yang pertama adalah yang datang orang yang dagang bangkrut. Jadi setiap dagang bangkrut, setiap dagang bangkrut mendatangi kepada Syekh Khalil. Ketika sudah sampai di rumahnya, assalamualaikum ya Syekhuna, aku datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, mohon agar aku diberikan amalan apa supaya dagangan saya laris dan jangan bangkrut terus. Saya sudah usaha ini bangkrut. Syekh Khalil Madura hanya mengatakan, perbanyaklah istighfar. Setiap waktu, setiap detik, setiap waktu, kesulitan kamu, kebingungan kamu, kerupukan kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sudah selesai tamu yang pertama, datang lagi tamu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Syekh Khalil, Waalaikumsalam. Orang yang pertama belum datang, datang lagi tamu yang kedua. Ya Syekhuna Khalil, saya minta agar didoakan
Diberi amalan apa? Karena pertanian saya selalu bangkrut. Tanam ini gagal, tanam ini gagal, tanam ini gagal, tanam ini kena wereng, tanam ini kena wereng. Masya Allah, ya Syekhuna Khalil, mohon aku minta amalan. Syekhuna Khalil, seorang waliullah, hanya menganjurkan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Selesai. Nanti kemudian datang lagi tamu yang ketiga. 2 tamu belum pulang, masih duduk di bangku 1, bangku 2. Kemudian ada lagi orang, bangku yang ketiga diisi semua. 3 orang belum pada pulang, mendengarkan semua. Ya, tamu yang ketiga, assalamualaikum ya Syekhul, aku minta amalan apa? Karena saya sudah nikah selama hampir 10 tahun, tapi belum dikarunia Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berobat sana, ke dokter sana, urut sini, usaha sana, usaha sini, tapi selalu gagal. Akhirnya Syekh Khalil Madura mengatakan, kamu setiap waktu jangan lepas dari istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus istiqomah. Istighfar, istiqomah. Itu yang disampaikan oleh Kiai Khalil Bakal Madura kepada tamu yang ketiga. Tamu yang pertama, karena dagangnya selalu bangkrut. Tamu yang kedua, karena pertanyaannya selalu gagal. Tamu yang ketiga, karena menginginkan supaya anak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah pulang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia mengamalkan, bahkan sampai tahunan, dia ketemu lagi orang yang tadinya dagangnya selalu bangkrut, dimajukan oleh Allah menjadi orang kaya. Orang yang pertanian selalu gagal, diselamatkan oleh Allah menjadi orang kaya. Orang yang tadinya nggak punya anak, diberikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, ini keberkahan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang bagus karena di situ ada al-hayyu al-qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca bukan hanya sehabis sholat, baca bukan hanya di rumah, baca di jalan, di motor, di mobil, seluruhnya di tempat mana saja. Baca istighfar, insya Allah kesulitan, kerupukan, kesusahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.